Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan membahas untuk pertemuan keenam yaitu tentang GPIO atau General Purpose I/O. Eh, sebelumnya adalah kita membahas tentang register. Di sini juga nanti ada bagaimana cara eh, menggunakan register-register terutama untuk men-setting General Purpose I/O. Ya, untuk capaian pembelajaran sendiri, yaitu diantaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menyimulasikan General Purpose I/O atau General Purpose Input Output yang biasa disingkat dengan GPIO pada microcontroller. Ini juga kita akan belajar beberapa hal yaitu mengenai apa itu active low, active high, pull up, dan pull down. Nah, baik selanjutnya yaitu untuk GPIO adalah sebuah pin microcontroller yang bisa digunakan sebagai input atau output. Dia untuk GPIO sendiri biasanya lebih ke dia logika hanya untuk satu dan nol. Jadi dia untuk input output digital. Umumnya GPIO ini pada microcontroller dapat memberikan output digital dan menerima input digital. Eee, Kebanyakan microcontroller selalu dilengkapi dengan GPIO karena kebutuhan, sebenarnya ya banyak kebutuhan yang general yang berupa input output biasa. Contoh untuk misal lampu indikator kita bisa menggunakan cukup dengan, LED, nanti juga bisa juga untuk, kepentingan untuk input sebagai selektor atau sebagai push button, maka bisa menggunakan yang namanya push button biasa. Untuk seperti contohnya, nah di sini kalau untuk pada sebagai contoh adalah misal kita menggunakan untuk LED sebagai indikator, maka rangkaiannya adalah seperti ini. Ini menggunakan pin microcontroller. Ini outputnya berupa LED. Sedangkan untuk eh, pin button atau bukan pin button, maksudnya digunakan untuk input, maka biasanya adalah ada yang berupa 3,3, ada yang 3,3, ada yang 5 volt, nanti bisa diatur sesuai kebutuhan. Ini adalah push button.
Kalau seperti ini berarti dia logikanya adalah active low. Kalau untuk active high maka dia nanti adalah ini ini. Ini active high. Ini active low. Kenapa active low nanti atau active high nanti bisa dijelaskan nanti di bawah kita bisa jelaskan. Terus informasi terkait berapa banyak GPIO yang tersedia dalam sebuah microcontroller itu tergantung microcontroller yang digunakan dan Anda bisa melihat pada datasheet. Di setiap microcontroller walaupun dari vendor yang sama maka bisa saja ininya beda IO-nya adalah beda dan setiap pin IO biasanya tidak hanya berfungsi sebagai GPIO saja. Di sana ada fungsi-fungsi alternatif yang lain. Sebagai contoh, nanti di sana juga ada yang namanya PWM, terus ada juga yang namanya real war, terus juga yang namanya SPI, E2C, terus ada yang lainnya. Dan juga ada beberapa mungkin ADC, ada yang sudah dilengkapi juga dengan DAC. Walaupun pada dasarnya untuk PWM itu adalah termasuk pin DAC, tapi dengan kualitas tentu saja masih lebih rendah dibandingkan yang khusus memang untuk DAC. Oke, selanjutnya ya ini untuk microcontroller yang saya gunakan biasanya saya menggunakan ARM dari STM32. Sehingga di sini saya ubah menjadi STM32F401. Biasanya saya menggunakan STM32F401 Black Pill atau yang lebih murah yaitu yang Blue Pill. Di sini menggunakan untuk yang Blue Pill STM32F 103. Ini harganya paling hanya sekitar 35 atau 40 ribu. Jadi selain itu ini ada beberapa kelebihan. Nanti juga bisa pilihannya yaitu yang murah adalah Blue Pill. Kalau Black Pill biasanya dia lebih mahal, cuma nanti untuk ininya ketahanannya lebih bagus dan juga untuk clocknya lebih tinggi. Ya, ini adalah STM32F401 Black Pill. Untuk USB-nya kita gunakan USB tipe Type C
Jadi kelebihannya dari ARM yaitu dia untuk komunikasi serialnya yaitu sebenarnya langsung USB langsung, tapi dia difungsikan sebagai uh, UART, jadi sebagai virtual komunikasi UART. Uh, di sini juga sebenarnya dia juga bisa difungsikan sebagai uh, microcontroller yang diinstal dengan framework Arduino dengan cara dia uh, kita masukkan program dulu ke sini, yaitu program yang namanya bootloader. Ya, namanya program bootloader. Terus dalam bootloader ini nanti berarti yang bisa membuat kita bisa memprogram langsung lewat USB. Sebelumnya kalau belum kita install bootloader, maka kita akan memprogram lewat pin ini. Jadi dia menggunakan program serial wire I/O di sini dan menggunakan nanti di sini itu kita menggunakan untuk program pertama kali kalau kita mau pakai Arduino, kita gunakan yang namanya ST-Link versi 2. Cukup murah juga, harganya 35. Jadi kalau kita mau jadikan dia sebagai Arduino, tinggal kita mencari .hex atau .bin-nya untuk bootloadernya. Setelah itu kita install melalui ST-Link ini, terus kita masukkan ke microcontrollernya. Sama nanti walaupun memakai black pill ataupun blue pill, yang membedakan black pill atau blue pill adalah satu, boardnya warnanya. Kalau black pill berarti warnanya hitam seperti ini, kalau blue pill dia warnanya biru dan mikronya adalah STM32F103, yaitu lebih bawah dibandingkan STM32F401. Untuk arsitekturnya juga berbeda. Kalau yang Blue itu menggunakan arsitektur von Neumann, kalau yang ini sudah menggunakan Harvard. Kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu von Neumann dan Harvard. Ya, pin Blackpill sendiri dia memiliki, kalau yang di Blackpill itu ada 32 GPIO, sepertinya sama juga yang di Bluepill juga sama, antara 32 sampai 33 GPIO. Terus ini kalau untuk Arduino Nano kan hanya sekitar 23 GPIO. Jadi kalau lebih untuk harga juga lebih murah yang Bluepill dibandingkan Arduino Nano dengan fitur yang lebih banyak dan clock sampai, kalau tidak salah, sampai 72 MHz. Jadi clocknya juga lebih tinggi dibandingkan Arduino Nano. Nanti pilihannya bisa itu. Nanti juga di akhir sesi ini mungkin saya juga akan bagaimana cara memprogramnya, mana cara settingnya juga saya ajarkan. Ya, dalam GPIO sendiri ada istilah-istilah yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada active low, active high, input pull up, dan input pull down. Jadi jangan keliru karena banyak
di antara mahasiswa senior-senior itu eee, memprogram tentang IoT, sudah istilahnya merancang, saya menggunakan IoT seperti ini, seperti itu, tapi tidak mengetahui basic-basic dari hardware-nya sendiri, maupun basic-basic dari pemrograman sendiri. Jadi sehingga ketika ditanya, "Apa itu?" PIN-nya itu sistemnya active low atau active high, bahkan saat pengerjaannya, "Kok ini relaynya nyala terus ya, kenapa ya?" Ternyata dia adalah active low, tapi dia tidak tahu sehingga relaynya aktif terus. Dan juga hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi ini adalah basic-basic yang harus kalian ketahui, karena hal-hal sepele seperti ini pun bisa menyebabkan ketika Anda pendadaran bisa nilainya bisa sangat kurang memuaskan. Ya baik, untuk active flow sendiri artinya perangkat itu akan bekerja jika diberikan input low. Jadi defaultnya adalah high, dan ketika misal tombol defaultnya adalah high seperti ini. Sebentar. Misal tombol defaultnya adalah high. Ini berarti kita sudah beri tegangan di sini VCC atau 3,3 atau 5 volt tergantung mikronya. Ini masuk ke microcontroller. Ini masuk ke pin microcontroller. Ini berarti adalah pertama, dia defaultnya adalah high, masuk ke mikro, karena di sini ada 3,3 volt dan di sini ada resistor. Ini fungsinya sebagai resistor pull up. Jadi ini resistor ini gunanya adalah membatasi arus yang masuk ke pin microcontroller. Jadi jangan sampai langsung diberi 5 volt, karena bisa jadi pinnya pada microcontroller bisa rusak. Jadi sebaiknya dibatasi arusnya, karena pin microcontroller sendiri memiliki batasan arus ya sesuai jenis microcontrollernya. Ada yang hanya sekitar 10 atau 15 miliampere. Di sini mungkin sekitar 10 kilo sudah cukup. Terus ini tadi saya jelaskan bahwa dia aktif high, active low. Ini active low. Jadi di sini defaultnya adalah ke pin microcontroller dia dalam keadaan 0. Oke, dipahami. Terus setelah itu di sini ada saklar push button. Kalau dipencet maka arusnya langsung ke ground setelah melewati yang namanya resistor ini. Jadi kita bisa lihat di sini berarti arusnya dia ke bawah. Jadi ketika dipencet ke bawah, tidak lagi ke pin microcontroller. Jadi dia pin microcontrollernya yang tadinya di sini berarti logikanya 3,3 volt atau logikanya 1 ketika belum dipencet, maka ketika dipencet dia logikanya menjadi 0 karena arusnya mengalir di sini.
Salah satu kegunaan resistor sendiri, satu untuk membatasi arus yang masuk ke microcontroller. Yang kedua, kalau tidak ada resistor kita pencet, maka sama aja di sini short circuit atau korsleting. Korsleting sendiri pengertiannya kalian juga harus tahu. Korsleting itu berarti ketika kita mengetahui bahwa rumus dari arus adalah I sama dengan P per R. Maka kita ketahui tegangannya 3,5. 3,3 saja ya. R-nya kalau di sini tidak dibatasi dengan R misalnya 10 kilo atau 330 ohm atau 560 ohm, maka kalau tidak ada ini langsung di bypass bawah, berarti 0. Hampir 0 ya. Nah, tidak benar-benar 0. Maka sama saja ketika bilangan dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Maka arusnya yang mengalir tak hingga atau mendekati tak hingga. Sehingga itulah yang disebut korsleting, yaitu ketika arus yang mengalir mendekati tak hingga atau tak hingga. Jadi sangat bahaya. Ini adalah konsep sederhana, tapi kalau tidak difahami bisa menyebabkan kerusakan pada sistem. Terus active high, berarti di sini kita bisa lihat harusnya ini seperti ini. Juga ada resistornya. Active high dia tidak ke ground, dia langsung seperti ini. Untuk active high maka defaultnya dari mikronya tidak diberi tegangan atau ini ke microcontrollernya. Ini ke pin microcontroller. Active high itu berarti dia ketika dipencet logikanya adalah 1. Jadi ketika defaultnya dia bernilai 0. Di sini perbedaannya, ini untuk active low di sini ada resistor seperti ini, terus juga tombolnya ada dihubungkan ke ground. Kalau ini tombolnya dihubungkan ke 3,3 volt. Oke, jadi defaultnya dia adalah 0. Lalu ketika dipencet dia aktif, yaitu dan nilainya 1. Perbedaannya di situ untuk active high dan active low. Kita masuk ke presentasi lagi. Ya, dalam active high sendiri tadi sudah dijelaskan, jadi perangkat akan bekerja jika diberikan input 1. Terus untuk input pull up, artinya microcontroller perlu diberikan input logika 1 sebagai nilai awal. Terus untuk input pull down, maka artinya microcontroller perlu diberikan input logika 0 sebagai nilai awal.
Baik, ini adalah salah satu contoh yang lain, yaitu ya gambar di samping adalah contoh dari perangkat relay yang memanfaatkan active low, yaitu relay akan aktif saat beri logika low. Ini perangkatnya kita menggunakan yaitu satu ada optocoupler. Tujuannya optocoupler yaitu adalah agar dari mikrokontrolernya lebih aman. Dengan catatan adalah sumber dari tegangannya adalah terpisah. Misal tidak sama-sama menggunakan satu daya yang sama. Groundingnya juga biasanya terpisah. Kalau groundingnya tidak terpisah juga sama saja. Kalau ada masalah, mikrokontrolernya juga rusak. Ini kita bisa lihat, ini adalah salah satu cara pengamanan pada pin mikro atau bahkan mikro secara keseluruhan, dengan cara kita memberikan optocoupler untuk mengakses misal relay, karena relay sendiri kadang loadnya lumayan, ada arus balik. Makanya di sini juga ada pengamanan menggunakan diode. Diode ini digunakan untuk pengamanan agar tidak ada arus balik yang merusak sistem. Kalaupun di sini menggunakan transistor biasa dan tidak ada, ini sebenarnya bisa langsung saja di bypass ke sini tanpa pakai optocoupler untuk langsung, maka sebenarnya masih bisa. Kalau relaynya relay kecil, kita cukup menggunakan ini diode. Kalau untuk mulai arusnya penggunanya besar, baiknya menggunakan optocoupler dan satu dayanya terpisah. Di antara satu daya Arduino dan satu daya ini relay terpisah untuk lebih amannya. Untuk relay sendiri ada yang normally open dan juga normally close. Ini juga kita komponen di sini ada transistor sebagai pensaklaran otomatis. Ini juga sebenarnya optocoupler juga di dalamnya ada transistornya. Terus ini adalah R, gunakan untuk mengaktifkan mengaktifkan, kalian pasti dapat di elektronika transistor sebagai switching. Jadi R ini kalau diberi masukan maka bisa mengaktifkan transistor BJT ini untuk mengalirkan arus, sehingga relay ini bisa bekerja sebagai saklar. Di sini juga kita bisa lihat ada R digunakan untuk mengaktifkan optocoupler ini ketika diberi arus masuk. Di sini kita bisa lihat kenapa dia berfungsi sebagai aktif low. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa tegangan diberikan oleh Arduino, atau di sini kita beri VCC, 5 volt ataupun 3 volt, tidak masalah, tergantung R-nya. Setelah itu ternyata ini adalah menuju microcontroller. Ini menuju pin microcontroller. Ketika diberi logika 0, berarti di sini fungsinya kalau 0 berarti arusnya mengalir ini ke microcontroller sehingga LED-nya nyala. Artinya uh, dia adalah aktif. Makanya disebut aktif low. Kenapa? Karena ketika dia 0 berarti ada beda potensial, karena di sini tidak, ini 0, di sini ada VCC. VCC sumbernya berarti bisa 5 volt ataupun 3 volt. Nah, berarti arusnya ngalir. Sehingga dengan seperti ini arus ngalir berarti
Ini LED pada autocoupler itu nyala sehingga mengaktifkan dan membuat relay nyala. Makanya disebut active low karena ketika 0 dia nyala relaynya. Ketika 1 karena tidak ada beda potensial antara VCC dan di sini input, maka di sini kan berarti kalau logikanya high itu berarti nilainya sama dengan VCC. Berarti tidak ada beda tegangan, maka tidak ada arus yang ngalir. Dan karena tidak ada beda tegangan, maka LED-nya tidak menyala. LED pada autocoupler yang untuk mengaktifkan ke sini tidak nyala. Sehingga relay juga tidak diaktifkan. Logikanya seperti itu. Lalu beda rangkaiannya ketika active high kita bisa lihat di sini. Itu kita bisa lihat di sini. Oh, enggak, ini berarti sudah saya jelaskan tadi. Bisa saya jelaskan lagi, yaitu ini masih penggunanya adalah sebagai active low. Jadi ini ke microcontroller. Ketika dia diberi pin mikronya diberi nilai 1 atau high, 1 berarti dia 5 volt atau logika high itu, maka dia tidak ada arus yang bisa mengalir karena tidak ada beda potensial. Tapi ketika diberi nilai 0 maka dia ada arus mengalir sehingga di sini mengaktifkan autocoupler dan juga mengaktifkan relay. Oke, terus ini tadi sudah saya jelaskan. Ini juga sudah saya jelaskan. Oke. Ya, dengan mengubah tadi kan di atasnya itu kita menggunakan seperti ini, maka yang di atas adalah langsung VCC seperti ini. Terus di sini sebagai dihubungkan dengan output microcontroller, pin microcontroller yang digunakan sebagai output. Terus setelah itu maka dia berfungsi sebagai active low. Terus maka dengan diubah bagian bawah itu dihubungkan dengan ground dan di atas itu menggunakan pin microcontroller. Jadi microcontroller satu pin digunakan sebagai output untuk mengaktifkan si relay ini. Maka dengan diubah rangkaiannya seperti ini ya sebagai aktif high. Jadi dia akan aktif ketika logikanya high. Kelebihan dan kekurangannya nanti saya jelaskan setelah saya menjelaskan apa itu aktif high. Maka di sini kita bisa lihat ketika logikanya high karena di sini juga udah ground berarti ada beda potensial langsung, maka dia
Nah, ketika diberi logika 1 atau high, nah itu berarti dia autocoupler aktif karena di sini ada arus yang mengalir di LED atau optocoupler ini, sehingga dia akan mengaktifkan si relay. Tapi kalau logikanya 0 atau ya logikanya 0 berarti tidak ada potensial antara ini ke sini, tidak ada potensial, sehingga tidak ada arus yang mengalir ke optocoupler dan tidak bisa mengaktifkan relay gitu. Oke, terus tadi sudah saya jelaskan, eee, lalu apa kelebihan dan kekurangan menggunakan active flow? Kalau active flow berarti untuk, dari pin microcontroller sendiri, pengalaman saya kalau kita menggunakan semuanya active high, maka microcontroller bisa menjadi panas. Kenapa? Karena berarti resource-nya digunakan semua. Dia pin-pinnya gunakan sebagai active high, berarti dia ngeluarin arus semua. Sehingga dia akan microcontroller semakin lebih mudah panas. Tapi kalau menggunakan active flow, dia akan lebih uh, menghemat resource dari sehingga dalam mikronya sendiri lebih adem. Kenapa? Karena dia resource-nya adalah langsung dari VCC. Jadi dari mikronya tidak mengeluarkan daya lebih banyak. Dan ini juga bisa berpengaruh ke keawetan dari microcontroller sendiri. Jadi nanti disesuaikan kebutuhan. Selain itu dengan active flow, dia berarti kan kadang kalau kita hanya menggunakan logika atau tegangan yang dari pin microcontroller, biasanya arusnya juga terbatas. Dengan adanya active flow, jadi dihubungkan VCC terus baru R, uh, baru masuk ke microcontroller, maka dia arusnya lebih bisa diatur lebih tinggi. Oke. Ya, ini adalah rangkaian contoh untuk input pull up. Sebenarnya input pull up itu logikanya adalah seperti yang ada pada active low. Jadi dia diberi logika high dulu. Terus di sini kita bisa lihat bahwa untuk pull up itu sama saja kita menggunakan yang namanya active low, karena di sini dia berarti microcontroller sendiri dia defaultnya adalah logikanya high. Lalu ketika dipencet check, maka dia di sini akan bernilai 0 seperti itu. Uh, Selanjutnya ini adalah untuk pull down. Jadi pull down ini berarti dia akan kita bisa lihat di sini ada ini untuk pembatasan arus yang masuk ke ground. Tadi saya sudah jelaskan apa itu korsleting. Juga di sini masuk ke microcontroller. Dia akan berlogika high ketika dipencet. Jadi di sini aktif high. Untuk pull down sendiri sama saja dengan aktif. Terus selanjutnya piranti-piranti yang biasa digunakan untuk input digital atau GPIO adalah salah satunya ada saklar, ada push button, ada switch, akan ada beberapa sensor yang hanya menggunakan logika
10 maka bisa masuk ke input digital. Dengan perangkat atau benda yang dapat dijadikan sebagai output untuk microcontroller adalah LED, relay, transistor, terus ada LCD yang menggunakan pin paralel, 7 segmen, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan membahas, ini adalah salah satu contoh input untuk switch array. Jadi dengan adanya switch array ini, maka kita akan menghemat yang namanya pin I/O. Ini kita bisa menggunakan berapa pin ini? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 berarti 16 pin. 16 saklar, tapi inputnya cukup ini yang masuk ke pin microcontroller sebagai input, maka dia hanya butuh 8. Sehingga ini akan sangat menghemat yang namanya I/O. Jadi nanti dalam dalam desain embedded system maupun desain sistem berbasis microcontroller, kita harus bisa mapping yang namanya I/O yang dibutuhkan. Baik GPIO, nanti juga komunikasi serial, dan ADC dan yang lainnya, itu kita harus pandai-pandai mengatur pin-pin yang akan digunakan, sehingga kita bisa untuk memapping nanti microcontroller apa yang dipakai, terus juga pin-pin yang digunakan itu ada berapa, sehingga kita tidak akan kerepotan ketika bahkan tidak sampai kita kekurangan pin. Salah satunya dengan cara seperti ini. Kan untuk saat ini mungkin karena ada seperti LCD touchscreen, maka ini bisa digantikan. Nah, dengan LCD touchscreen akan sangat memudahkan ya, jadi tergantung pemrogramannya kita nanti, cuma nanti permasalahannya adalah masalah di memorinya saja nanti yang digunakan, karena dengan LCD touchscreen berarti grafiknya itu lebih tinggi sehingga menyebabkan dia semakin memori yang digunakan semakin besar. Ya, ini salah satu penggunanya. Ini adalah menggunakan ARM STM32. Di sini kita bisa lihat menggunakan tadi sama, hanya saja ini 3 kali 4. Ini adalah pin-pin yang digunakan. Nah, terus sebagai outputnya, output digital kita menggunakan yang namanya 7 segmen. Di sini ada 7 segmen. Ini juga kita batasi arusnya untuk LED-nya, sehingga kita bisa untuk menghemat daya, karena dari microcontroller sendiri outputnya biasanya lebih arusnya lebih rendah. Ini adalah contoh output yaitu LCD, liquid crystal display. Untuk LCD zaman sekarang pun sudah sangat berkembang ya. Untuk microcontroller sendiri ada yang berwarna cukup tinggi menggunakan RGB, red red green blue, dan juga banyak tipe-tipe LCD, baik itu dia ada yang port paralel seperti ini, berarti paralel portnya banyak, ataupun yang hanya menggunakan port serial. Ada juga yang ada gabungan, ada paralelnya, ada serialnya, tergantung dari vendor yang mengeluarkan. Ini adalah salah satu contoh LCD grafik dan dia berwarna. Biasanya ini untuk pinnya lumayan banyak, tapi juga ada yang
berupa serial. Kalau serial berarti kita cukup menyediakan pin serial dan juga biasanya pemrogramannya lebih mudah, akan tetapi biasanya harganya lebih mahal. Untuk tutorial pemrogramannya insya Allah saya buat. Setelah ini nanti kita pertemuan tengah 8 karena saya jam 8 nanti ada meeting sampai siang, sehingga nanti ini bisa dibaca-baca nanti ya. Dan juga ini ada untuk materinya nanti saya juga akan berikan di apa namanya, lewat grup sehingga bisa dibaca oleh kalian. Karena ini ada sedikit perbedaan yaitu penggunaan microcontroller. Jadi pada dasarnya microcontroller ini bisa macam-macam. Bahkan microcontroller apapun bisa dijadikan dimasukkan framework seperti Arduino maupun MicroPython. Kalau kalian mungkin ada rasa penasaran, bisa aja silahkan coba beli microcontroller STM32 yang Dupil. Dia sangat murah, yaitu sekitar paling 40.000, tapi dengan catatan kalian juga beli downloadernya juga. Downloadernya juga murah, sekitar 30.000. Nanti kalian kalau pengen menggunakan Arduino, silahkan nanti masukkan bootloadernya. Kalian pelajari dulu bagaimana cara masukkan bootloadernya. Yang kedua juga kalau mau pakai software bawaannya dari ARM-nya juga bisa. Kalau saya sarankan untuk belajar, mulailah dari yang software bawaannya, karena di situ juga tidak terlalu rumit, nggak seperti dulu. Saya pertama belajar pemrograman untuk microcontroller itu langsung microchip, tidak ada panduan klik-klik terus tiba-tiba dia jadi input output, semuanya manual. Dulu saya pemrogramannya seperti itu. Bahkan untuk zaman sebelum itu saya juga pernah mengalami menggunakan bahasa assembly, itu juga lebih rumit lagi. Tapi saya juga bersyukur dengan mengalami hal-hal rumit seperti itu, saya ketika melihat ada tools-tool yang mudah seperti itu, saya lebih cepat memahami. Jadi tujuan saya adalah agar kalian punya effort dan juga punya kemampuan lebih. Karena kalian lebih muda dari saya, jadi pasti pikirannya lebih fresh dan juga waktu luangnya juga insya Allah lebih banyak dari para pengajar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.